Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Zalia Goi dengan NIM 941424003. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus pasar modal yaitu manipulasi laporan keuangan pada saham PT Garuda Indonesia tahun 2018. Nah, pada slide ini kita masuk ke bagian latar belakang kasusnya. Jadi kasus ini mulai ramai ketika laporan keuangan Garuda tahun 2018 tiba-tiba menunjukkan perusahaan mencetak laba. Padahal sebelumnya Garuda mengalami kerugian selama beberapa tahun. Setelah ditelusuri, ternyata laba tersebut berasal dari pengakuan pendapatan yang sebenarnya belum diterima. Hal ini menjadi sorotan karena bisa menyesatkan investor di pasar modal. Jadi Garuda Indonesia merupakan maskapai nasional milik negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelum tahun 2018, kondisi perusahaannya cukup berat karena terus mengalami kerugian, memiliki utang tinggi dan harga sahamnya melemah. Karena itu perusahaan berada dalam tekanan untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik. Nah, selanjutnya di slide ini kita masuk ke kronologi awal dari kasusnya. Pada laporan keuangan tahun 2018, Garuda melaporkan laba sekitar 809.000 dolar Amerika Serikat. Namun sebenarnya, jika tidak memasukkan satu transaksi tertentu, perusahaan masih rugi sekitar 244 juta dolar Amerika Serikat. Perubahan drastis dari rugi besar menjadi laba inilah yang memicu kecurigaan publik dan regulator. Selanjutnya di slide ini kita akan membahas transaksi yang menjadi inti masalah dari kasus. Garuda melakukan kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi terkait pemasangan Wi-Fi, sistem hiburan pesawat, dan iklan digital di pesawat. Nilai kontraknya sangat besar yaitu 239 juta dolar Amerika Serikat. Masalahnya, uang tersebut belum diterima karena masih berupa piutang jangka panjang, tetapi sudah langsung diakui sebagai pendapatan tahun 2018. Terbongkarnya kasus ini karena dua komisaris menolak menandatangani laporan keuangan karena merasa pengakuan pendapatan tersebut tidak sesuai standar akuntansi. Setelah itu, OJK dan Bursa Efek Indonesia melakukan investigasi dan akhirnya laporan keuangan Garuda harus direvisi. Nah, selanjutnya analisis kasus ini terjadi karena adanya tekanan besar pada manajemen untuk menunjukkan kinerja positif setelah bertahun-tahun merugi. Akibatnya, pendapatan dari kontrak jangka panjang diakui terlalu cepat sehingga laba terlihat meningkat. Nah, selanjutnya di slide ini kita akan membahas kelemahan dan celah yang ada. Kasus ini menunjukkan masih lemahnya tata kelola perusahaan, pengawasan auditor yang belum maksimal, serta pengawasan regulator yang masih bersifat reaktif. Selain itu, standar akuntansi memberi ruang interpretasi sehingga pelanggaran tidak langsung masuk ke kategori pidana. Pihak yang terlibat dalam kasus ini mulai dari direksi perusahaan sebagai pengambil keputusan, auditor eksternal, komisaris sebagai pengawas internal, hingga investor sebagai pihak yang terdampak oleh informasi tersebut. Nah, selanjutnya di slide ini kita akan masuk ke solusi. Untuk regulator, perlu memperkuat pengawasan laporan keuangan dan kualitas audit. Sementara investor perlu meningkatkan literasi keuangan dan tidak hanya melihat laba, tetapi juga memperhatikan arus kas dan kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Nah, terakhir, kesimpulan dari kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi laporan keuangan dan pengawasan yang kuat agar kepercayaan investor di pasar modal tetap terjaga. Nah, itu saja presentasi kasus pasar modal dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.